Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cudarasi Mandala. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan untuk memenuhi komprehensif prodi hukum tata negara. Di antara para ahli hukum dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum. Demikian pula dengan definisi hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu hukum pengetahuan hukum. Hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi negara. Menurut Van de Poel, hukum tata negara adalah pengaturan-pengaturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan yang satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Sedangkan menurut Kusuma Pujusewojo dalam buku Pedoman Hukum Tata Negara, beliau mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat pelengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan wewenang tingkatan dan imbangan dan alat pelengkap lainnya. Subjek dan objek merupakan hal yang penting diketahui dalam ilmu hukum, karena segala persoalan hukum yang terjadi melibatkan dua hal ini. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang padanya menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuan menanggung hak dan kewajiban itu, maka hanya termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, contohnya seperti orang yang dalam gangguan kejiwaan. Adapun subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum ini nanti yang menjadi sumber masalah hukum antara subjek hukum. Adapun objek hukum tata negara ialah negara dan konstitusi. Sedangkan subjek hukum tata negara adalah penguasa, tokoh, pejabat, warga negara, dan organisasi negara. Dalam pembagian hukum terdapat hukum publik dan hukum privat. Secara umum dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur kepentingan individu dengan individu lain atau individu dengan warga negara yang lain. Kemudian setiap individu yang terlibat mendapatkan kebebasan menentukan tindakan hukumnya sendiri. Cakupan hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Cakupan hukum publik ini lebih luas, tidak terbatas mengurus kepentingan individu ke individu, akan tetapi mengatur hubungan antar warga negara di negara lain. Contoh seperti hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Perancis yaitu constituere yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara atau menyusun, menyatakan aturan suatu negara. Undang-undang dasar berasal dari bahasa Belanda yaitu grondwet, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar, dan grond adalah tanah atau dasar. Pengertian konstitusi secara luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu yang pertama kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, yang kedua dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus penugasan dari suatu sistem politik, suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara, dan gambaran yang menyangkut tentang masalah hak asasi manusia. Hakikat konstitusi itu berisi 3 pokok. Yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara yang ditetapkan susunan ketatanegaraan juga dalam bersifat fundamental, kemudian adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Fungsi konstitusi yang pertama dalam kerangka kehidupan negara dan juga undang-undang. Yang pertama adanya tata aturan dalam pendirian lembaga yang permanen, kemudian ada tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan warga negara lain. Kemudian konstitusi juga merupakan sumber hukum dasar tertinggi. Nah, yang kemudian juga untuk membatasi kekuasaan pemerintahan yang sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan itu tidak bersifat kewenang-wenangan atau absolut. Kemudian konstitusi memiliki sifat fleksibel atau luas, rigid, kemudian kaku, yang mana ini dilihat dari kemudahan atau tidaknya dalam melakukan perubahan. Kemudian konstitusi juga ada yang tidak tertulis dan tertulis, yang mana ini dapat dilihat dalam sebuah naskah yang dikodifikasikan atau tidak. Selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi berasal dari perkataan Yunani demokratia. Arti pokok demos adalah rakyat, kratos adalah kekuatan. Jadi kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara di mana rakyat berpengaruh di atasnya. Singkatnya pemerintah rakyat. Demokrasi menurut para ahli atau menurut Hans Kelsen adalah demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dalam hal ini wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara di mana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta
kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Demokrasi yang terdapat di Indonesia yang pertama ada sistem demokrasi parlementer, di mana pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. Kelemahan sistem ini adalah kedudukan badan eksekutif bergantung pada dukungan parlemen. Badan eksekutif tidak bisa ditentukan masa berakhirnya sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadinya penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang lebih menyampingkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan didominasinya presiden, dibatasinya peran partai politik, berkembangnya pengaruh dan pekomunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosiopolitik. Kemudian ada demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila lahir pada masa Orde Baru yang ditandai dengan dominasinya peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai unsur peranan politik. Demokrasi era reformasi ditandai dengan lengsernya kekuasaan 32 tahun dengan lahirnya pemilihan umum, kebebasan pers, desentralisasi, dan hak dasar warga negara. Kemudian ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan otonomi daerah adalah hak dan wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun asas pemerintahan daerah, pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada asas dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, dan dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Adapun tujuan diberikan tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat dan bertujuan untuk memperlancarkan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun pengembangan masyarakat desa sebagai potensi dan karakteristiknya. Adapun latar belakang diperlukannya tugas pembantuan yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memang membuka peluang tersebut, yang dimana ada juga pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, serta adanya political will atau keinginan politik dalam pelayanan rakyat. Kemudian ada lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Fungsi dari lembaga negara ialah untuk membantu pemerintah dalam hal mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Menurut Mahmud MD, lembaga negara merupakan penjelmaan adanya aparatur demokrasi dalam suatu negara. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY, sedangkan lembaga yang didirikan oleh undang-undang yaitu ada kejaksaan, ada KPI, KPU, Bank Sentral, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem hukum. Menurut Mertokusumo menyatakan bahwa hakikat sistem termasuk sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki yang terbagi-bagi dalam beberapa bagian, di mana setiap permasalahan atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengesahkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat atau resitio integrum untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Dalam sistem hukum di dunia terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada civil law system, kemudian ada common law, kemudian ada socialist law. Namun seiring perkembangan waktu, berbagai sistem hukum yang ada sudah dapat dikelompokkan menjadi beberapa sistem. Yang pertama ada nomokrasi Islam, yaitu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut agama Islam. Kemudian ada Rechtad, yaitu sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental. Rule of law, atau sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Socialist legality, yakni sistem hukum yang berlaku di negara-negara komunis. Kemudian ada sistem hukum negara Pancasila, yakni sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia.
Civil law system dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi kuno atau yang bersumber pada Corpus Juris Civil dari Kaisar Lucianus. Salah satu ciri yang paling menonjol dari civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Adapun civil law didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur yakni pertama hukum Romawi, hukum gereja, dan juga hukum Jerman. Yang menonjol dalam civil law adalah sumber hukum yang utamanya adalah undang-undang atau bisa disebut dengan metode a court law. Nah, kemudian ada sistem hukum common law, di mana sistem hukum common law ini adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law, di mana ciri utama yang pada sistem ini atau common law yaitu dengan pengakuan terhadap adanya supremasi hukum, adanya pengakuan persamaan hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu atau perorangan. Dan menurut Subjipto Raharjo, perbedaan yang menyolok antara kedua sistem ini yakni dengan menekankan pada ciri tradisional pada sistem common law. Kemudian civil law itu memberikan tekanan pada ciri logis atau rasionalisnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pada dasarnya sistem common law ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum. Hakim terikat pada putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Nah, kemudian ada sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dimana ini berkembang pada Uni Soviet yang kemudian sekarang dikenal dengan Rusia yang mana menganut paham komunis. Kemudian sistem hukum negara Islam adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan terdapat di negara-negara Timur Tengah, kemudian Asia Tenggara ada beberapa juga. Sistem hukum ini berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Sistem hukum demokrasi Pancasila ini adalah ditetapkan sebagai dasar falsafah negara atau philosophic Grundlage atau ideologi negara atau state side. Kemudian Pancasila ini memberikan sumber hukum dapat dilihat dengan yuridis dan ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkannya juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya ada fikih siasa. Fikih siasa merupakan tarkib idafi atau kalimat majmu yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata fikih dan al-siasi. Fikih secara istilah menurut ulama usul yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang secara terperinci. Siasa berasal dari kata bahasa Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Menurut pendapat para ahli, asal-usul siasa adalah yang pertama menurut Abdul Wahab Khalaf yang memaknai siasa syariah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terrealisirnya kemaslahatan yang terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dengan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Adapun objek kajian fikih siasa menurut Al-Mawardi, yang pertama, siasa mencakup dengan kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasa dusturia. Kemudian ada ekonomi dan moneter, siasa maliyah, peradilan, siasa adhiyah, dan hukum perang adalah siasa harbiyah. Kemudian ada administrasi negara juga, yaitu siasa idariyah. Secara garis besar, objek kajian fikih siasa adalah peraturan dan peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua ada pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam berbagai tujuan negara. Siasa dusturi itu berasal dari bahasa Persia. Semua artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Siasa dusturia adalah bidang fikih siasa yang membahas masalah peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Menurut Ajab Zaujuli, mempetakan bidang siasa dusturia dalam hal persoalan yang pertama adalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan hak kewajibannya, ada baiat, ada waliul al-ahdi, ada perwakilan, ada ahlul ahli wal akdi, kemudian ada wuzara dan perbandingannya. Siasa dusturia yaitu dibagi menjadi 4 macam, yaitu konstitusi, legislasi, umama, syura, dan demokrasi.
Kemudian partai politik mengenai adanya aliran pada masa pramodern dan modern, sedangkan para modern itu dipengaruhi oleh pemikiran Yunani melalui kajian filsafat, sedangkan modern dipengaruhi oleh imperialisme barat. Kemudian barat mendefinisikan juga tentang aliran partai politik dalam Islam. Yang pertama, Islam itu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian Islam itu tidak mengenal adanya hubungan dengan ketatanegaraan. Yang ketiga, jika Islam itu dianggap menjadi agama yang sempurna, maka menurut definisi barat bahwa Islam itu adalah sekuler, di mana Islam hanya membatasi manusia dengan Tuhan. Kemudian ada Dauliyah. Dauliyah diartikan sebagai kekuasaan, kerajaan, wewenang, sehingga siasa Dauliyah adalah kepala negara yang memiliki kekuasaan dalam bidang internasional dan dalam hal juga yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara yang lain. Subjek hukum dalam siasa Dauliyah adalah negara dan juga setiap negara itu mempunyai kewajiban. Kemudian ada siasa maliyah. Siasa maliyah adalah ilmu keuangan secara terminologi mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umat tanpa menghilangkan hak individu. Sumber kekayaan negara Islam bisa juga dilihat dari zizyah, yaitu pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintahan Islam kepada orang yang bukan Islam. Kemudian ada fa'i, harta rampasan perang. Kemudian ada kharaj, yaitu pajak tanah atau atas tanah non-muslim. Sekian dari penjelasan video saya yang singkat ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.